Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli-Soliha kelas 2 semuanya? Semoga senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Baik, Soli-Soliha kelas 2 semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dalam pelajaran PAI dengan materi kisah Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca basmalah dan salawat Nabi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Soli-Solihah, selanjutnya marilah kita simak penjelasan Ustadzah berikut ini. Kisah keteladanan Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunya bernama Sarah. Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita dari Irak yang bernama Rafkah binti Batu'il. Nabi Ishak dikaruniai anak kembar yang bernama Al-Is dan Yakub. Nabi Ishak alaihissalam meninggal pada usia 180 tahun dan dimakamkan di gua tempat Nabi Ibrahim alaihissalam dimakamkan, yaitu kota Al-Khalil. Nabi Ishak mengajak kaumnya untuk beribadah dan menyembah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah. Beliau meneruskan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak juga menerima wahyu dan meneruskan ajaran ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam memimpin umatnya dikenal sebagai Nabi yang ramah. Umat Nabi Ishak merasa bersyukur, rukun dan sejahtera, serta diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat cinta kepada anak-anaknya, Nabi Ishak mengajari anak-anaknya ilmu keagamaan atau ilmu tauhid, agar nanti bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Selanjutnya, marilah kita simak kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Ibunya bernama Rafkah binti Batu'il. Istrinya yang bernama Laya dan Rohil. Beliau mempunyai anak yang berjumlah 12 orang, dikenal dengan nama Al-Asbat atau suku 12. Setelah Nabi Yakub dewasa, Nabi Ishak menyuruh Nabi Yakub untuk pergi menemui pamannya yang bernama Laban. Paman Nabi Yakub tinggal di sebuah daerah yang bernama Fad dan Arom, yang kita kenal sekarang dengan sebutan Irak. Jarak dari Palestina ke Irak sangat jauh, dan itu ditempuh oleh Nabi Yakub dengan berjalan kaki. Bahkan pada malam hari pun Nabi Yakub tetap berjalan, sehingga beliau diberi sebutan Israel, yang artinya orang yang suka berjalan pada waktu malam. Nah, dalam perjalanannya yang jauh itu, Nabi Yakub sesekali berhenti. Di salah satu tempat perhentiannya, Nabi Yakub alaihissalam tertidur, saking letih dan lelahnya beliau. Dalam tidurnya yang nyenyak, beliau bermimpi dan menerima wahyu dari Allah yang mengangkat beliau menjadi Nabi dan Rasul. Selain itu, beliau juga bermimpi mendapat rezeki yang banyak dan penghidupan yang aman dan damai, serta keluarga dan anak cucu yang soleh-soleh. Dan anak cucunya kelak turun-menurun akan menguasai bumi. Nabi Yakub selalu mengajarkan Islam. Nabi Yakub selalu menasihati putranya agar mereka selalu menyembah Allah, Tuhan yang satu, Tuhan seluruh alam. Sampai menjelang wafatnya, Nabi Yakub terus memberikan wasiat kebaikan. Nabi Yakub dan semua putranya pindah ke Mesir, mengikuti salah satu putranya yang bernama
Yusuf, di mana Yusuf telah menjadi seorang pembesar di kerajaan Mesir. Nabi Yakub meninggal pada usia 147 tahun di Mesir. Nah, teman-teman, jadi Nabi Yakub alaihissalam ini adalah ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana teman-teman? Sudah paham dengan penjelasan Ustazah? Ya, untuk selanjutnya ada tantangan untuk teman-teman semuanya. Mari silakan dikerjakan buku paket PAI halaman 153. Baik teman-teman, demikian tadi penjelasan dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.